Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbingannya kita masih bisa menikmati pagi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, dan teman-teman kelas C pagi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Marco Sandi. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 yang membahas tentang metode penyelidikan linguistik komparatif. Adapun anggota dari kelompok saya, yang pertama itu ada Elizabeth, yang kedua ada Meliana, yang ketiga ada Mega, dan yang keempat itu ada Pipi Wahyu Ningsih. Ilmu bukanlah tentang apa yang kita hafal, tetapi ilmu adalah tentang apa bermanfaat bagi orang lain. Langsung saja kita masuk kepada materi kita. Di sini kami membahas tentang linguistik historis komparatif. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mengkaji ataupun mempelajari tentang bahasa. Objek kajian dari linguistik semuanya berkaitan dengan bahasa. Cabang-cabang dari ilmu linguistik salah satunya adalah linguistik historis komparatif. Apa itu linguistik historis komparatif? Di sini saya mengambil pendapat dari ahli yaitu Geuys Kerap. Beliau berpendapat linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu tertentu serta perubahan unsur-unsur bahasa tersebut yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Sementara itu, menurut Fernandes, tujuan utama dari linguistik historis komparatif adalah untuk menetapkan kekerabatan antar bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari suatu masa ke masa yang lain serta mengkaji sebab perubahan bahasa tersebut. Demikian pengertian dari linguistik historis komparatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Kali ini saya akan membahas mengenai linguistik historis yang telah disampaikan oleh teman saya yang pertama. Nah, pengertian linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam waktu tersebut. Menurut Kerap, 1996-22, Fernandes, linguistik historis komparatif sebagai cabang ilmu mempunyai tugas utama, antara lain menetapkan fakta dan tingkat keterbatasan antara bahasa yang berkaitan erat dengan pengelompokan bahasa-bahasa kerabat selanjutnya. Nah, kalau menurut Hawkes 1988-60 berpendapat bahwa dalam kajian linguistik komparatif dapat dibuktikan adanya unsur-unsur warisan dan bahasa asalnya, atau biasa disebut bahasa proto. Kerap 1982 mengatakan bahwa linguistik berbanding historis atau linguistik historis komparatif adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahan yang terjadi dalam waktu tertentu. Adapun salah satu tujuan dan kepentingan linguistik historis komparatif adalah mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa dalam suatu rumpun bahasa. Menurut Keraf 1984-34 mengatakan bahwa bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari proto yang sama selalu akan memperhatikan kesamaan-kesamaan seperti berikut. Yang pertama, ada kesamaan sistem bunyi atau fonetik
dan susunan bunyi atau fonologis. Yang kedua, ada kesamaan morfologis, yaitu kesamaan dalam bentuk kata dan kesamaan dalam bentuk gramatikal. Yang ketiga, kesamaan sintaksis, yaitu kesamaan relasi antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, mengamati bagaimana cara bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari bahasa tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan metode penyelidikan linguistik komparatif. Pada prinsipnya, linguistik historis komparatif bertugas mendeskripsikan tentang perkembangan sejarah bahasa dan kekerabatan bahasa yang ada di dunia. Kerap 1990 halaman 1. Data dari suatu bahasa dipelajari dari dua periode atau lebih yang diperbandingkan secara cermat untuk memperoleh kaidah-kaidah perubahan yang terjadi dalam bahasa itu. Data prasajarah dapat menjangkau kehidupan sejarah bahasanya dan dapat diketahui perkembangan serta pencabangan dalam bahasa-bahasa tertentu. Kerap 1966 halaman 22. Menurut Robin 1975, linguistik komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perkembangan dalam kurun perubahan bahasa-bahasa di dunia. Pada umumnya, hakikat bahasa itu mempunyai struktur, dimensi sinkronis, dan bahasa yang selalu mengalami perubahan, dimensi diakronis. Linguistik komparatif memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, mempersoalkan hubungan antar bahasa untuk memperoleh perbandingan terhadap bahasa yang serumpun hingga diperoleh kekerabatan bahasa tersebut. Yang kedua, mengadakan rekonstruksi terhadap beberapa bahasa purba atau bahasa proto yang merupakan moyang bahasa yang diteliti. Yang ketiga, beberapa bahasa dikelompokkan subgrouping, terutama yang termasuk dalam satu rumpun bahasa. Karena ada beberapa bahasa yang memperlihatkan keanggotaannya lebih dekat atau sama dibandingkan dengan beberapa bahasa atau kelompok bahasa lainnya. Serta yang keempat, menemukan pusat-pusat penyebaran bahasa, bahasa proto, negara asal homeland dari bahasa-bahasa kerabat, dan menetapkan gerak migrasi yang pernah terjadi pada zaman lampau. Kerap 1966 halaman 23-24. Tujuan dari metode komparatif adalah untuk menyoroti dan menafsirkan korespondensi fonologis dan semantik sistematis antara dua atau lebih bahasa yang dibuktikan. Dengan memperhatikan luas lingkup historis komparatif, Kerap 1966 halaman 23 mengemukakan tujuan dan kepentingan linguistik historis komparatif, beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Yang kedua, mengadakan rekonstruksi bahasa-bahasa yang ada di bahasa ini kepada bahasa-bahasa purba, bahasa-bahasa proto, atau bahasa-bahasa yang menurunkan bahasa-bahasa kontemporer, atau dengan kata lain, linguistik historis komparatif, berusaha menemukan bahasa proto yang menurunkan bahasa-bahasa modern. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meliana Natalia Kanatiri. Saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 2, yaitu di bagian C mengenai metode penyelidikan linguistik komparatif. Di dalam linguistik komparatif, untuk menentukan hubungan kekerabatan bahasa yaitu dengan metode
Yang pertama, metode kuantitatif dengan teknik leksikostatistik dan teknik grotokronologi. Metode kualitatif dengan rekonstruksi dan metode sosiolinguistik. Metode yang digunakan dalam linguistik historis komparatif yaitu dengan metode kuantitatif yang menggunakan cara kerja perhitungan statistik. Metode kualitatif dengan teknik rekonstruksi bertujuan untuk mengkelompokkan atau mengklarifikasi bahasa. Rekonstruksi bahasa yang dilakukan secara internal untuk mencari prabahasa dan bahasa-bahasa yang sedialek. Berikutnya, teknik glotokronologi adalah teknik pengelompokan bahasa yang mengutamakan perhitungan bahasa berdasarkan dari usia atau lamanya suatu bahasa-bahasa yang sekerabat dengan menggunakan logaritma. Tujuan metode adalah untuk menentukan usia bahasa yang berkaitan dengan definisi dua bahasa atau lebih. Selanjutnya, metode perbandingan klasik tidak hanya bertalian dengan menemukan hukum bunyi antara bahasa-bahasa kerabat. Rekonstruksi fonem dan morfem proto dimungkinkan karena para ahli menerima suatu asumsi bahwa jika diketahui fonem-fonem kerabat dari suatu fonem bahasa proto, maka sebenarnya fonem proto dapat ditelusuri kembali bentuk tuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada makalah kami, yaitu mengenai metode penyelidikan linguistik komparatif. Di dalam linguistik komparatif, untuk menentukan hubungan berkerabatan bahasa, yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode kuantitatif dengan teknik leksikon statistik dan teknik grotokronologi. Metode kualitatif dengan teknik rekonstruksi dan metode sosiolinguistik. Di sini saya lebih menjelaskan pada teknik glotokronologi adalah teknik pengelompokan bahasa yang mengutamakan perhitungan bahasa berdasarkan dari usia atau lamanya suatu bahasa-bahasa yang sekerabat dengan menggunakan rumus logaritma. Tujuan metode adalah untuk menentukan usia bahasa yang terkait dengan diferensiasi antara dua bahasa atau lebih. Adapun rumusannya yaitu T sama dengan log C atau 2 log R. T sama dengan masa pisah, C sama dengan presentasi kemiripan, R sama dengan presentasi retensi, log sama dengan logaritma. Dari metode kualitatif dalam LHK menggunakan teknik rekonstruksi. Metode kualitatif dengan teknik rekonstruksi bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan bahasa atau menemukan korespondensi antara bahasa-bahasa yang sekerabat. Rekonstruksi bahasa yang dilakukan secara internal untuk mencari prabahasa dari bahasa-bahasa yang dialek. Rekonstruksi yang dilakukan secara eksternal dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penelitian kuantitatif leksikon statistik. Metode perbandingan kualifikasi tidak hanya bertalian dengan menentukan hukum bunyi antara bahasa-bahasa kerabat atau dengan istilah kontemporer. Menemukan korespondensi fonemis antara bahasa kerabat, tetapi masih dilanjutkan dengan usaha mengadakan rekonstruksi pemulihan unsur-unsur purba baik fonemis maupun morfomis, rekonstruksi fonem dan morfem. Proto dimungkinkan karena para ahli menerima suatu asumsi bahwa jika diketahui fonem-fonem kerabat dari suatu
fonem bahasa proto, maka sebenarnya fonem proto itu dapat ditelusuri kembali bentuk tuanya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan makalah kami. Linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu yang menelaah perkembangan bahasa dari suatu masa ke masa yang lain, mengamati bagaimana cara bahasa-bahasa mengalami perubahan serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa tersebut. Pada prinsipnya, linguistik histori komparatif bertugas mendeskripsikan tentang perkembangan sejarah bahasa dan kekerabatan bahasa yang ada di dunia. Tujuan dari metode komparatif adalah untuk menyoroti dan menafsirkan korespondensi fonologis dan semastik sistem antara dua atau lebih bahasa yang dibuktikan dengan memperhatikan luas lingkup linguistik historis komparatif yang dikemukakan oleh Kraft tahun 1996 halaman 23, mengutamakan tujuan dan kepentingan linguistik historis komparatif beberapa di antara sebagainya. Yang pertama, mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Yang kedua, mengadakan rekonstruksi bahasa-bahasa yang ada dewasa ini kepada bahasa purba atau bahasa proto atau bahasa-bahasa yang menurunkan bahasa kontemporer, atau dengan kata lain linguistik historis komparatif berusaha menemukan bahasa proto yang menurunkan bahasa modern. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang metode penyelidikan linguistik komparatif. Apabila ada kesalahan kata, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.